sampai kita terbiasa dengan kegelapan di dalam dunia ini. Tapi kita makin dari hari ke hari, makin supaya menjadi sempurna, cemerlang, gemilang bagi nama Yesus. Mari kita lihat di dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Satu waktu kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan kita memberi pertanggungan jawab ketika Tuhan panggil kita. Apakah kita mau? Ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, apakah kita kerjakan? Ketika Tuhan suruh kita memberi, apakah kita memberi atau kita tahan bagi diri sendiri? Ketika Tuhan mau kita masuk di dalam pekerjaan, sekalipun kelihatannya susah sekali, seperti Musa, dia rasa tidak mungkin pergi ke Farao, dia tidak mungkin menghantar bangsa Israel ini keluar. Tapi Tuhan berikan dia kuasa. Tuhan berikan kepada dia tongkat. Dan tongkat itu bukan terbuat dari emas dan di pucuk-pucuknya ada berlian. Hanya ranting saja. Tapi pada saat Tuhan bilang, ini tongkat untukmu. Biar engkau demonstrasikan ini di depan Farao. Apa yang terjadi? Dia lempar, jadi ular. Dukun-dukun itu juga lempar mereka punya tongkat, juga jadi ular. Tapi ular daripada Musa memakan habis ular-ular daripada dukun-dukun. Kemudian Tuhan bilang, angkat tongkat itu. Dan angkat dari mana? Bukan dari kepala, tapi dari ekor. Coba saudara pegang ular dari ekor. Kepalanya langsung akan mau terjang kita. Jadi sesuatu yang mustahil. Tuhan berkata pegang dari ekor. Dan ketika dia pegang dari ekor, berubah menjadi tongkat. Dalam kehidupan kita, ada yang Tuhan suruh kita. Perkara-perkara yang mustahil, gak masuk akal. Tetapi kalau pikiran kita diubah oleh Tuhan dan Kristus memerintah sebagai raja di dalam pikiran ini, saudara akan mengalami bahwa dari satu mujizat kita boleh alami mujizat yang lain. Tiap hari kita mengalami mujizat. Bernapas aja mujizat. Bisa makan aja mujizat. Berapa banyak orang sakit terkulai di rumah sakit gak bisa makan. Berapa kali orang mesti pakai infus begitu, udah pakai segala macam deh untuk infus badannya, pakai untuk napasnya. Kalau saudara bisa bernapas, mari bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Karena satu waktu kelak, semua yang kita kerjakan, semua yang kita miliki, semua yang kita perbuat, kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bertanya pada kita, ketika itu saya panggil kau dan saya utus kau, kenapa engkau nggak pergi? Karena takut? Karena merasa dirinya tidak mampu? Bukankah ada Roh Kudus yang kuberikan kepadamu untuk memampukan melakukan pekerjaan yang besar? Belajar dengar suara Tuhan, jangan dengar suara dunia. Ayat selanjutnya berkata di dalam kitab Daniel. Kita lihat bagaimana Tuhan ubah. Setiap orang diubah oleh Tuhan. Di dalam kitab Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Daniel ini dia karena merasa teman-teman atau di pemerintahannya merasa tidak taat kepada peraturan raja. Karena mereka jealous sama dia punya posisi yang cukup tinggi. Dan karena dia melanggar menurut mereka, maka dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apapun bahaya yang kita alami, kalau Tuhan beserta kita, kita tidak perlu takut.
ketika dia dilemparkan ke gua singa, Tuhan mengkatupkan mulut daripada singa. Padahal itu singa-singa udah berapa hari nggak makan. Harusnya mereka sangat lapar. Tapi Tuhan katupkan. Sampai raja itu merasa, waduh, hebat banget ini. Dan akhirnya kita lihat pada ayat 26, 27, dan 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Jadi kita dipakai Tuhan supaya orang di sekitar kita datang dan menyembah Tuhan. Kita tidak perlu takut sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Bagaimana raja ini, Raja Darius, yang diubah pikirannya, yang tidak mengenal Tuhan, dan diubah pikirannya karena yang memakai sampelnya adalah Daniel. Beranikah kita dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan? Beranikah kita supaya satu waktu, sebagaimana dikatakan, yang disembah oleh Daniel, dialah Allah yang benar. Saudara-saudara, hidup kita banyak tantangan. Apalagi kami yang di Indonesia di sini. Banyak tantangan. Tidak gampang. Kami pernah pelayanan, kami dilempari batu. Kami pernah pelayanan, 2 kali kami pelayanan, di mana kita sedang memberitakan firman, waduh, dihujani batu. Tapi heran, kok gak takut ya? Satu waktu saya sedang bawa firman, diundang oleh pastor di tempat itu untuk mengadakan kebangunan rohani. Jadi diadakan di aula yang sangat besar dan penuh sesak. Begitu banyak orang yang datang. Ketika saya sedang memberitakan firman, lagi asik-asiknya ini, saya memberitakan firman. Masuk satu pastor dari gerbang utama, dari pintu utama. Dari pintu dia teriakin. Dia berkata, "Hei kamu, turun. Kamu tidak berhak berbicara di sini. Turun kamu." Dan karena pastor, kan dia pakai baju pastor. Saya lihat, maka saya diem dong. Masa kita menentang? Tapi pastor yang mengundang saya, dia berkata begini, "Terus, bicara terus. Nanti saya berurusan dengan dia." Saya lihat di dalam pelayanan, ada masa-masa yang sulit. Ada masa-masa kita dihina. Ada masa-masa kita seolah-olah dianggap tidak layak. Tapi Tuhan adalah pembelaku yang agung. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang bertanggung jawab. Tiap kali saya lihat waktu gerejanya dilemparin dengan batu, saya kok gak takut ya. Akhirnya saya bisa selesaikan semua itu dengan pertolongan Roh Kudus dan selesai. 2 kali saya mengalami dilemparin batu. Saya bersyukur untuk pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Tapi Roh Kudus memampukan saya untuk menjadi pemberani. Karena Tuhan Yesus Kristus yang mengutus, Tuhan juga yang bertanggung jawab. Bukankah di dalam setiap perayaan Ekaristi, pada akhir daripada misa, maka pastor yang akan berkata, "Kamu diutus." Dan apa yang kita katakan? Amin. Mari kita sadar pada saat kita bilang amin, berarti aku percaya, saya mau.
kita ini diutus oleh Tuhan masuk dalam dunia yang bengkok dan terbalik ini untuk membawa terang yang ajaib daripada Tuhan. Tapi pikiran kita harus diubah. Kalau kita berada dalam ketakutan dan Kristus tidak memerintah di dalam pikiran kita, maka kita tidak berani pergi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita lihat lagi bagaimana Tuhan ubah manusia. Sama-sama kita Matius 14 ayat 25 mulai dari 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Bayangkan murid-murid yang berjalan dengan dia, murid-murid yang dilatih menjadi murid-muridnya yang luar biasa, yang diberi kuasa. Ketika Yesus muncul, mereka bilang, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut." Dari hantu, akhirnya mereka percaya itu Tuhan. Beda-beda tipis kan? Tuhan. Beda-beda tipis. Berapa banyak kita kadang-kala percaya itu Tuhan, kadang-kala kita percaya itu hantu. Tapi Tuhan mengubah sikap hati mereka, mengubah pikiran dari hantu pengakuannya, akhirnya mengaku itu adalah Tuhan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita minta kepada Tuhan supaya pikiran kita diubah, ketakutan dicabut dari hidup kita, dan kita hidup sebagai murid-murid Tuhan yang siap diutus dan siap melakukan pekerjaan yang mulia dari Tuhan. Kita lihat lagi bagaimana Tuhan ubah orang di dalam Injil Lukas 6. Pada ayat 7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Mereka masuk di dalam rumah ibadat, tapi sikap mereka hanya untuk mengamati. Biarlah saudara dan saya, kalau kita masuk di dalam rumah ibadat, kita datang untuk menyembah. Kita datang untuk belajar firman Tuhan. Kita datang untuk hati kita diubah dan bertobat. Jangan sampai kita masuk dalam golongan mengamat-amati. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tuhan saja ketika melayani di dalam dunia ini, dicari-cari alasan supaya bisa dipersalahkan. Jangan heran, jangan kaget kalau saudara juga mau dipersalahkan oleh orang-orang tertentu dan mau cari-cari kesalahan. Itu biasa kalau Tuhan saja mengalami. Yesus berkata, tempat di mana aku berada, engkau juga akan berada. Itu bukan tempat, tapi posisi di mana Tuhan mengizinkan kita tidak dimengerti oleh orang atau dicari-cari kesalahan. Maka Yesus berkata, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Orang yang lumpuh tangan kanannya, yang cacat, dalam bentuk apa saja cacat, nggak mau duduk di depan. Kalau boleh duduk di paling belakang sambil mengumpet-ngumpet. Kalau ada orang duduk di depan, dia begini. Nanti ada dia muncul lagi. Ntar dia umpet lagi. Karena ada sesuatu dia merasa dia tidak sempurna. Tapi Tuhan memanggil dia.
bangunlah dan berdirilah di tengah. Di tengah, bayangkan. Tuhan mau supaya kita menjadi perhatian untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak usah ngumpet, nggak usah bersembunyi, nggak usah lari dari kenyataan. Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, biar kita berdiri di tengah. Andaikan orang yang lumpuh tangannya, dia berkata, aku malu aku nggak mau aduh, aku nggak mau, biar aku di belakang sini aja. Kalau Tuhan mau buat mujizat, kan dari jauh juga dia bisa buat mujizat, nanti saya sembuh. Tapi ketika Tuhan panggil dia berdiri di tengah, dia datang dari belakang, dia muncul, dia keluar, dan dia berdiri di tengah. Dan Tuhan berkata kepada dia, ulurkanlah tanganmu. Kita semua ada yang lumpuh di dalam hidup kita. Apakah itu iman, apakah itu doa, apakah itu kasih, apakah itu kemurahan, apakah itu kesetiaan. Ada bagian-bagian yang lumpuh di dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau menyembuhkan saudara dan saya. Dan dia berkata, mari berdirilah di tengah. Dengan kata lain, kamu dipandang oleh banyak orang. Kamu jadi pusat perhatian daripada kemuliaan dan daripada mujizat yang akan saya lakukan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun, saya masuk di dalam pelayanan. Saya menjadi pusat perhatian daripada orang hanya dengan satu maksud, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar mujizat yang Tuhan ingin bagikan kepada orang lain dapat dia lakukan melalui tangan dan hidup saya. Dan saya mengerti itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Sama-sama kita lihat 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita punya harta loh. Kita hanya terbuat dari tanah liat belaka, dari debu, dari dirt. Saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan. Kemudian dia hembuskan napasnya menjadi makhluk hidup. Jadi dikatakan pada ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah. Jadi ketahuilah, di dalam bejana tanah liat ini ada kekuatan yang melimpah-limpah. Itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Mari pergunakanlah kekuatan yang melimpah-limpah. Izinkan orang lain menikmati kekuatan yang melimpah-limpah, supaya dalam hidup saudara dan saya banyak orang boleh ditolong. Mungkin dengan nasihat kita, mungkin dengan sapaan kita, mungkin dengan hadirnya kita, mungkin dengan uluran tangan kita, orang dapat merasakan kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Yang kita keluarkan bukan berasal dari kita, tapi dari Allah. Izinkan Tuhan demonstrasikan kuasanya melalui saudara, mencapai orang lain yang ada di sekitar saudara. Saya ingat satu waktu kami pergi ke Sumba. Dan ketika kami berada di Sumba, biasalah kebangunan rohani. Saya mau kebangunan rohani dan ada tim tentu yang memuji Tuhan. Saya ingat sekali. Waktu itu yang ikut Sinta Suryo. Dia pimpin puji-pujian. Dan luar biasa dia pimpin. Ada seorang yang ditandu bawa masuk ke dalam gereja itu. Ketika dia dengar puji-pujian dari Sinta, belum didoakan loh. Dia cuma dengar puji-pujian. Dia itu ditandu karena sakit rematik. Sakit sampai terbengkok-bengkok itu tangan karena rematik. Dan dia tidak bisa jalan karena rematik.
Tapi ketika dia dengar puji-pujian yang dibawa oleh Sinta Suryo, puji-pujian itu masuk di dalam hatinya, masuk di dalam pikirannya. Tiba-tiba ada sukacita yang luar biasa. The joy of the Lord. Yang kita suka berkata, is my strength. Maka kekuatan itu masuk pada dia. Kekuatan masuk dalam hatinya, masuk ke jari-jarinya, masuk ke kakinya. Dia keluar dari tandu dan dia mulai menari-nari. Luar biasa. Saya boleh menyaksikan Tuhan ini luar biasa. Dia bisa pakai semua orang, mau anak muda kek, orang tua kek. Kalau kita memberi bejana ini, ada harta yang luar biasa di dalam bejana ini. Dan kekuatan yang melimpah-limpah di dalam bejana ini. Izinkan kekuatan daripada Tuhan mengalir. Sehingga orang lain bisa disembuhkan. Kekuatan itu bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Saudara, ingat baik-baik. Kita perlu karunia. Karena karunia itu kita pakai untuk pelayanan. Dan berbagai karunia Tuhan bagi-bagikan. Tidak sama. Yang satu diberikan demikian, yang lain diberikan beda-beda. Kalau kita tumpangkan tangan dan menyembuhkan orang, bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan. Nggak perlu sombong, karena Tuhan yang menyembuhkan. Jangan pikir 1 kali 24 jam ada karunia kesembuhan pada kita. Tidak. Sewaktu-waktu Tuhan mau pakai, muncullah karunia itu. Jadi saya nggak bisa berkata, saya ini punya karunia kesembuhan. Tidak. Sekalipun saya sudah lihat orang kanker disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, saya tidak bisa bilang, karena yang mengerjakan Tuhan, saya hanya alat. Karunia kita perlu dalam pelayanan. Tapi saya berdoa. Yang paling penting bukan karunia. Karena karunia tidak menghantar kita ke sorga. Kita lihat kan di dalam kitab suci, di mana kata Tuhan, saya sudah menyembuhkan orang sakit, saya membangkitkan orang mati, saya ini, saya itu. Tuhan bilang, enyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Itu karunia yang dia pakai. Tapi Tuhan bilang, enyahlah. Saya minta kepada Tuhan. Tuhan, yang utama adalah hatiku melekat kepada hatimu. Saya makin mengenal engkau dan makin mengenal Yesus Kristus Tuhan. Itu yang terutama. Relasi kita pribadi dengan Tuhan. Bukan karunia. Karunia itu bonus untuk masuk dalam pelayanan. Dan ayat yang terakhir sama-sama kita buka. Filipi 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Betapa pikiran ini harus diatur. Karena kita akan diserang dengan perkara-perkara negatif. Curiga kepada orang. Merasa kita lebih daripada orang lain. Jadi yang harus kita pikirkan, kata firman Tuhan, adalah yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau sampai pakailah, itu perintah. Pikirkanlah semuanya itu. Itu bukan option. Itu perintah. Di mana saudara melatih pikiran kita selalu berpikir positif, yang indah, yang mulia, yang meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita berdoa supaya pikiran kita diubah oleh Tuhan. Supaya apa yang kita renungkan dalam pikiran ini
boleh menjadi wujud yang nyata di dalam karya dan perbuatan kita. Memang tidak terjadi dalam satu hari, juga tidak terjadi dalam satu minggu, juga tidak terjadi dalam satu bulan, juga tidak terjadi dalam satu tahun. Tapi kita dilatih terus-menerus sampai sempurna. Luar biasa. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia dan Dia berikan semua untuk manusia itu, di dalam kitab Kejadian 1, maka Dia berkata pada ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara dan saya, kita ketika Tuhan lihat kita diciptakan, kemudian Dia kasih semua yang harus bersama-sama dengan kita, burung di udara, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam Dia berikan kepada kita. Dia berkata, sungguh amat baik. Biarlah saudara dan saya, kalau kita lihat orang lain, kita bilang, kau itu masterpiece, kau sungguh amat baik, diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita lihat lagi orang lain, kita berkata, kau sungguh amat baik. Kita lihat diri kita sendiri, tiap hari kita berkata, terima kasih Tuhan, kau ciptakan saya sungguh amat baik. Maka pikiran kita dibersihkan oleh Tuhan, perasaan kita dibersihkan oleh Tuhan, sebagaimana kita Filipi berkata, biar kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bisakah itu? Bisa. Mampukah kita? Mampu. Karena ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Bapa menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ketika Dia selesai, luar biasa. Kemudian karena manusia jatuh di dalam dosa, Dia kirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, paket keselamatan itu, Tuhan berikan segala sesuatu yang kita perlu. Saya mau tutup dengan ini. Kan tadi berbicara tentang pikiran. Change my mind, Lord. Kita minta. Saudara ingat ketika Kristus disiksa, dihina, diejek, dicemoohkan. Ada mahkota duri ditempatkan di atas kepalanya. Mahkota itu dengan duri yang tajam, saya pernah lihat di Israel, inilah yang dipakai. Jadi itu durinya tajam, nggak bisa putus lagi, tajam sekali. Ditaruh di kepala. Dan di kepala ini kan pembuluh darah semua. Ketika ditaruh di atas kepala, pasti dengan kasar sekali muncrat darah. Kenapa Dia mulai dari kepala? Supaya pikiran kita dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Dikuduskan pikiran kita, dan darah itu mengalir ke mata, mengalir ke seluruh wajah. Mata kita perlu dikuduskan. Jangan kita hakimi orang. Biar mata kita pakai untuk mengasihi satu sama lain. Mengalir sampai ke telinga. Dengarlah suara Tuhan. Biar yang saudara pakai telinga ini untuk dengar suara Tuhan. Dia mengalir terus sampai ke mulut. Bahasa saudara dan saya harus diubah. Bukan bahasa sia-sia lagi, tapi telah dibasuh oleh darah anak domba Allah yang muncrat dari kepala terus sampai ke bibir mulut kita, terus sampai ke badan hati kita. Di tangannya dipakukannya paku supaya karya kita dikuduskan oleh Tuhan. Saudara tahu, saya baca bahwa punggungnya Tuhan Yesus ketika dicambuk, dipukul, dagingnya keluar, dipukul lagi, dagingnya keluar.
sampai akhirnya di punggung Tuhan yang nampak tulang. Saudara, oleh bilur-bilur Kristus kita telah sembuh. Kaki kita, ingat Kristus dipakukan di atas kayu salib. Dan dari kaki juga, dari tangan, dari kaki, darah yang mengalir. Biar langkah kita Tuhan kuduskan dengan darah anak domba Allah. Dan semua itu mengalir ke tanah. Saudara dan saya hanya terbuat dari debu belaka, dari tanah belaka. Dan kita tahu darah anak domba Allah menguduskan kita. Darah anak domba Allah membebaskan kita. Darah anak domba Allah menyelamatkan kita. Darah anak domba Allah menyembuhkan kita. Biar hidup kita yang satu kali ini kita memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih untuk apa yang Dia buat bagi kita. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita diselamatkan oleh anak domba Allah yang adalah Yesus Kristus, di mana Dia curahkan darahnya yang kudus untuk menguduskan kita. Puji Tuhan, biar pada hari ini kita minta kepada Tuhan, Bapa, ubahlah pikiran saya. Kalau Engkau dapati di dalam pikiran saya hal-hal yang mematikan, kalau Engkau dapatkan di dalam pikiran saya hal-hal yang mencelakakan, atau pikiran-pikiran yang negatif dalam bentuk apapun, mari yang dari kepala itu pembuluh darahmu pecah karena mahkota duri ditaruh. Bersihkanlah pikiran saya sehingga aku bisa ubah pikiranku, karena Kristus sudah ubah pikiran kita. Dalam nama Yesus kita bersyukur untuk firman Tuhan dan berkata, ambil keputusan, Tuhan, ubahlah pikiranku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.